Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan yang ada di semua tempat. Kalau di beberapa kegiatan podcast kita mencoba untuk mengulik setiap orang ya, tapi lebih ke bagaimana seorang ini keluar dari pribadinya untuk menceritakan apa yang selama ini dirasakan, terus kemudian capaian-capaian yang sudah dilalui, terus kemudian banyak hal yang sebenarnya ingin kita tanyakan kepada narasumber. Dan kebetulan kalau sore hari ini kebetulan sore ya kawan-kawan, kita ketemu dengan narasumber kita yang luar biasa sebagai aktivis perempuan, terus kemudian aktivis sosial juga, dan juga aktif di beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya kepedulian kepada sesama. Langsung saja biar nggak terlalu lama ya kawan-kawan. Selamat sore Mbak Ken. Selamat sore Pak Ilham. Tolong disapa dulu dong. Oke, assalamualaikum kawan-kawannya Mas Ilham Zubairi. Oke, jadi gini kawan-kawan, beberapa waktu lalu kita ketemu dengan Mbak Ken ini, dan ternyata ketika kita cari tahu aktivitasnya, Mbak Ken ini juga sebagai orang yang layak untuk menjadi motivasi bagi kawan-kawan generasi hari ini. Apalagi beliau ini punya pengalaman organisasi. Nanti biar Mbak Ken yang menceritakan. Terus bagaimana kilas balik dari kehidupan yang sampai hari ini ternyata Mbak Ken ini menjadi menjadi figur dalam sebuah organisasi, khususnya di bidang perempuan gitu. Jadi tidak banyak sebenarnya Mbak Ken yang ingin kami tanyakan. Langsung saja ya Mbak Ken ya. Oke. Mbak Ken ini dulu kan pernah kuliah juga ya? Alhamdulillah pernah. Kalau di semasa kuliah itu apa saja Mbak aktivitasnya? Masa kuliah itu jadi mungkin flashback dulu ya Pak. Iya. Saya tuh kuliah, perkenalan dulu, saya kuliahnya dulu tuh di Universitas Negeri Malang gitu kan. Oh, UM. Iya. Iya. Jadi ambil jurusan psikologi, kemudian namanya salah satu orang di kabupaten kecil ya, ketika masuk ke kabupaten, kemudian ada organisasi, akhirnya ikut. Nah, waktu itu kebetulan diajak temen ikutnya itu di Himpunan Mahasiswa Islam. Setelah itu aktif di sana, sempat jadi ketua komisariat juga, sempat jadi ketua Kohati Korkom juga. Itu baru pertama aktif organisasi langsung jadi ketua Mbak? Ya, berproses dulu. Iya. Berproses dulu, terus habis itu akhirnya diamanai untuk menjadi ketua komisariat di salah satu fakultas di UM. Oke. Ini Mbak, karena sampai hari ini ya kita masih menganggap bahwa pendidikan itu penting ya. Betul, penting. Apa sih yang melandasi Mbak Ken ini kok tiba-tiba memilih tentang psikolog? Oh gitu. Seberapa penting sih kan gitu? Karena hari ini memang eranya digital ini kan yang dilihat bukan orang lagi Mbak, tapi robot, AI kan gitu. Iya betul. Bagaimana pendapat Mbak Ken kalau psikolog sampai hari ini masih dibutuhkan nggak sih kan gitu? Kalau menurut saya dewasa ini psikologi itu malah menjadi jurusan atau bidang yang populer ya. Karena kita semuanya kadang kerjanya tuh karena saingannya udah nggak lagi manusia, saingannya itu robot. Nah di situ tuh kita jadi seolah-olah terbawa dengan rutinitas robot. Oke. Nah, psikologi di sini tuh hadir. Jadi bagaimana dia bisa ada di sini kini mengilhami dirinya sendiri, memvalidasi apa yang dia rasa. Kadang kalau misalnya kita kerjanya sama robot, udah kayak robot, ya udah pagi berangkat kerja, terus habis itu sampai malam pulang. Akhirnya dia nggak merasa bahwa dia tuh merasa stres dengan pekerjaannya, stres dengan aktivitasnya. Nah, di situ sebenarnya peran psikologi itu banyak. Saya inginnya tuh Indonesia itu memiliki persepsi yang lebih luas tentang psikologi. Sama seperti misalnya gini, di luar negeri itu setiap orang itu, bahkan di Amerika itu setiap orang itu dia punya psikolognya sendiri-sendiri. Gitu. Jadi kayak penasehat gitu ya.
Sedangkan di Indonesia ketika ada sesuatu misalnya itu dia kalau mau ke psikolog, mau ke psikiater itu dianggap, mohon maaf ya, dianggap Iya. dia punya gangguan jiwa Oh atau iya iya. gila. Heeh. Padahal Datang ke betul, psikolog itu stres, depresi itu tuh valid. Semua yang kamu rasain itu valid. Misalnya oke kamu oke merasa oke. jenuh, merasa Mm-mm. capek, merasa sedih itu Mm-mm. valid. Sama seperti penyakit psikis kita. Penyakit fisik Iya kita iya. kok batuk, pilek Heeh. kan harus diobatin ya. Ah, Kalau kelama-kelamaan nanti dia bisa sinus atau apa, sama oke. kayak emah dan lain-lain itu juga Hmm. harus diobati. Nah sama, jadi tahapan-tahapan atau level-level di psikologi itu juga ada. Hmm. Mungkin stres awalnya, Hmm. depresi awalnya, tapi kalau misalnya itu lama-kelamaan Dibiarkan ya. dibiarkan, Ah. dia bisa menjadi penyakit yang lebih kronis kayak gitu, Oh, Pak. tapi ini Mbak, sebelum kita ngobrol panjang tentang organisasi, terus psikolog juga, kalau Mbak Ken ini aslinya mana Mbak? Saya aslinya kebetulan Depok. Saya Oh, ini orang nomaden. jauh ternyata ya. Iya. Kok bisa langsung nyari di Malang ya Mbak? Jadi sedikit cerita, saya Iya, itu iya. dilahirkan di Depok, ibu saya itu orang Depok, tapi bapak saya itu orang Babat. Oh Babat alah. Lamongan. Kemudian SMP, SMA-nya di Babat. Hah? Terus habis itu ambil waktu itu masih PMDK ya. PMDK alhamdulillah keterima Hmm. pilihan kedua di psikologi UM. Oh. Gitu. Akhirnya menetap di sini, Hmm. bertemu jodoh di sini, akhirnya menjadi orang Lamongan. Gitu teman-teman. Iya iya iya, menarik ya ternyata. Karena menurut kami, menurut kita ini ya, kalau yang membuat podcast ini Mbak, kita ini selalu menganggap orang itu selalu punya makna, punya arti. Betul. Sehingga kalau kita mau cari narasumber itu kita anggap kayaknya layak deh untuk diperbincangkan atau layak untuk diajak diskusi. Mungkin ada kesan-kesan, mungkin ada motivasi. Karena setiap orang ini kan punya prosesnya masing-masing ya Betul, Mbak. Kan? betul. Tapi ini ya berkaitan dengan organisasi Mbak. Sejauh ini apa sih yang Mbak Ken sendiri rasakan ketika masuk ke kampus, apalagi kalau perempuan ya, Betul. perempuan terus berani membuka diri untuk aktif di organisasi itu apa sih Mbak yang menjadi latar belakang sampai akhirnya Mbak Ken ya sudah aku tak ikut organisasi gitu? Apa kira-kira? Banyak ya. Sebenarnya ya buat adik-adik ataupun mahasiswa-mahasiswa yang saat ini masih kuliah, keuntungan dan keunggulan ikut organisasi itu banyak banget. Oke, Jadi silakan mulai dari- disampaikan ke adik-adik ini. Apalagi ini mau masuk ke perguruan tinggi ya, penting juga ya. Betul. Apalagi sekarang banyak diceritain sama adik-adik di komisariat ya. Sekarang itu anak-anak sekarang memilih untuk berorganisasi itu males gitu loh Pak. Buat apa sih, ngapain Iya, sih? iya, Nah, bener. ini jadi Bener. gini ya teman-teman ya. Jadi misalnya kalian ikut berorganisasi, otomatis pertama public speakingnya pasti akan bertambah. Oke. Yang awalnya deket ketemu orang dipaksa untuk enggak, gitu kan, mengkoordinir. Nah, kemudian di organisasi itu pasti kita dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan untuk menjalani roda organisasi. Nah, skill untuk memecahkan masalah orang yang berorganisasi Ada di organisasi. Betul, dengan tidak yang nggak pernah ikut. Ketika ditabrakan dengan suatu masalah pasti skillnya berbeda, cara menyelesaikannya berbeda, cara mencari solusinya juga berbeda. Tapi itu kemauan sendiri Mbak? Kemauan atau sendiri. karena lingkungan atau karena pertemanan sealumni? Bukan, jadi dulu itu kebetulan diajak, kemudian daripada nggak ngapa-ngapain, tapi ternyata setelah masuk, oh kok enak ya gitu. Tapi nggak ganggu ya dengan aktivitas yang... Oh enggak. Psikolog itu kuliahnya susah nggak sih Mbak? Atau harus meneliti setiap orang? Susah nggak susah ya, karena kita belajar alat psikotes, anak orang dari secara bakat minatnya, psikisnya, ya lumayan susah lah. Istilahnya ya kayak kedokteran yang banyak praktek. Tapi di psikologi itu juga banyak praktek. Oh, betul, banyak praktek juga. Kemudian nyambung ya yang organisasi itu tadi ya. Jadi yang keunggulan lainnya adalah kita pasti punya komunitas lebih banyak daripada yang enggak. Pertemanannya lebih luas ya. Betul. Sejauh ini kalau organisasi ya yang Mbak Ken ikuti, hanya ikut
di HMI saja atau ikut di organisasi yang lain atau di BEM atau di mana gitu? Jadi waktu itu karena ikut di ekstra ya di HMI-nya itu Iya. kebetulan bukan otomatis sih, kebetulan ikut di intranya juga. Kebetulan waktu itu jadi bendahara himpunan jurusan. Kemudian jadi double-double ya, Mbak ya. BEM fakultas. Iya. Wah, luar biasa kawan-kawan. Jadi kalau yang saya maksud itu kenapa saya mencoba untuk menanyakan ke Mbak Ken, ini kenapa sih sepenting itu organisasi? Tadi sudah dijawab ya, public speaking, terus circle-nya semakin luas ya Mbak ya. Betul. Kalau ditarik pada kehidupan yang nyata Mbak, kira-kira dari aktif di organisasi itu masih ada pengaruh nggak dalam dunia pekerjaan atau ketika Mbak Ken sudah berkeluarga itu masih nyambung nggak sampai hari ini? Saya rasa masih ya. Jadi ilmunya, skillnya itu kan nggak kelihatan ya. Bagaimana kalau misalnya kita di lingkup kerja nih ya, kita punya di organisasi atau di bangku kuliah tuh nggak diajarin yang namanya lobbying. Ya kan, pasti ada cara untuk menghadapi orang nih. Kalau organisasi kita kan ketemu orang ini dengan berbagai karakter. Oh, aku pernah pengalaman kalau orangnya kakunya kayak gini, berarti dikasih jurus kayak gini. Nah, itu nggak ada di bangku kuliah. Iya kan, pasti kan. Nah, kalau misalnya di dunia kerja, oh aku dapet bos yang kayak gini, rekan kerjaku kayak gini. Jadi dia punya skill lobbying itu tadi untuk menghadapi orang itu tadi. Oh, si A bisanya aku giniin, si B jurusnya ini kayak gitu. Itu pengalaman sih Pak ya, pengalaman hidup. Nah, itu dapatnya di organisasi. Pernah nggak di satu aktivitas ya Pak ya? Kalau di organisasi itu kan kita juga dipelajari tentang kompetisi. Pada waktu yang berbeda, pernah nggak Mbak Ken ini di waktu selama mahasiswa berkompetisi dengan orang, dengan teman, tapi pas waktu sudah lulus, ini menjadi satu kemanfaatan. Atau misalkan dulu kita berlawanan terus sekarang Ken kamu sudah kerja nggak? Tak tawari dong dan lain sebagainya. Itu kira-kira pernah nggak menemukan yang begitu? Iya sedikit banyak ada sih Pak ya. Kayak misalnya dulu itu kan kalau misalnya ya mohon maaf ya mungkin kalau di kampus itu ya pasti HMI itu ya sama Omek lain misalnya sama GMNI sama PMI ketika merebut intra pengen punya BEM atau ketika pemilu raya pembelajaran lah ya Pak ya. Pemilu raya di kampus itu juga kan pasti rival ya, rival berpolitik dan berorganisasi yang sehat gitu kan ya kita nyebutnya ya. Ketika kembali ke Lamongan ternyata ada beberapa senior saya yang dulunya gontok-gontokan di kampus, ternyata dia di Lamongan juga. Bisa jadi satu gak sekarang? Bisa kayak gitu. Loh Mas sampai di sini gitu akhirnya kayak ketemu orang-orang iki wes ket biyen wes kayak gini jarene. Jadi saya ayo kan ngopi jadi malah tambah akrab ya. Padahal dulunya argumen. Luar biasa kawan-kawan. Jadi ternyata di sebuah organisasi itu kita menemukan suasana baru. Kalau di kampus mungkin kita belajarnya tentang buku-buku ya Mbak ya. Betul. Tapi kalau di organisasi kita belajar tentang karakter akhirnya kan, membangun karakter seseorang kan gitu. Benar. Sejauh ini ya Mbak Ken ya, sejauh ini dari aktivitas-aktivitas yang Mbak Ken jalani ini sampai hari ini, pernah nggak di titik yang paling dalam ketika Mbak Ken ini pendidikan di kampus nggak kepake, di organisasi saya belajar begini-begini tadi kan problem solving sudah kita lakukan, ternyata masih belum bisa memecahkan masalah ini Mbak Ken. Itu gitu pernah nggak merasakan itu situasi yang yang sekiranya Mbak Ken ini down sekali itu? Kalau situasi yang down ya mungkin ada sampean juga udah tahu ya, mungkin beberapa ada situasi di mana saya tuh kehilangan suami karena COVID kayak gitu. Nah itu tuh udah yang secara logika udah nggak bisa main, secara akademis juga nggak bisa main, nggak bisa menerima itu ya Mbak ya. Menerima. Oke. Walaupun teorinya, teorinya kan harus sabar, ikhlas dan lain-lain. Tapi ternyata ketika kita merasa kehilangan itu nggak ada orang yang benar-benar siap untuk kehilangan, walaupun kita sudah tahu teorinya. Dan kita harus menjalani itu juga Berhubung saya juga belajar di ilmu psikologi, saya menyadari bahwa rasa itu valid gitu loh. Orang kehilangan itu
sedih itu valid, orang kehilangan stres itu valid, orang kehilangan kemudian ada delusi-delusi itu valid. Nah, ketika saya menyadari itu semua dan ini kayaknya aku ada sakit pilek nih di bagian ini, batuk nih di bagian ini, dan aku memang benar-benar mencari tenaga profesional di bidang itu, Pak. Tapi itu perlu Jadi bantuan orang lain atau perlu memang bantuan disembunyikan, orang lain. disembuhkan sendiri? Perlu bantuan orang lain. Bantuan orang lain ya. Betul, itu sudah nggak bisa make ilmu di kuliah, nggak bisa make ilmu di psikologi, akhirnya perlu bantuan orang lain. Seberapa lama Mbak untuk mengalami fase itu? Kalau terapinya saya 8 kali pertemuan ditempuh. Oh, terapi juga ya Mbak ya? Iya, kan itu saya butuh tenaga ahli itu tadi di bidangnya. Jadi saya ke psikolog 8 kali pertemuan, waktunya sekitar 2 bulanan lah. Sampai gangguan nggak Mbak? Gangguan jiwa nggak? Jadi teman-teman gini ya, kalau orang yang udah pernah kehilangan apalagi belahan jiwa ya, kalau orang ngomong kan orang Jawa bilangnya garwo sigaran nyowo ya kan, hilang. Itu tuh kayak kita masih bisa berdiri di sini dan gak gila itu aja nilainya. Aku kaget kan, alhamdulillah gitu kan. Jadi kalau misalnya makan terus nangis, tidur terus nangis, itu saya anggap udah biasa sih ya. Seberapa lama itu Mbak mengalami fase itu? Berapa lama ya Pak? Hampir 1 tahun lah. Apalagi ada anak-anak ya? Apalagi ada anak-anak. Itu membelah diri ketika sedih sendiri atau memang tanpa sadar di depan anak-anak terus nangis gitu? Kadang di depan anak-anak juga nangis. Tapi nggak apa-apa sebenarnya kalau menurut psikolog gitu Mbak? Banyak orang yang komen ya, orang yang komen. Ya kita nggak perlu menyalahkan orang lain karena orang lain itu tidak mengalami apa yang kita alami. Benar. Banyak yang komen gini, jangan nangis di depan anak-anak, kok anak-anak sedih. Kalau saya pribadi, ini saya pribadi ya nggak tahu kita pro atau kontra dengan pendapat saya, bahwa anak-anak itu justru perlu diajari bahwa sedih itu valid kok, nggak apa-apa sedih. Kalau kamu sedih ya udah, nggak perlu yang kita kan banyak ya orang tua pakai parenting yang ketika anaknya nangis disuruh diem. Kadang sampai dimarahi ya. Kadang sampai dibentak-bentak. Ditakut-takuti ya kan. Ayo Kak, menang disuntik dokter, akhirnya dia takut sama dokter. Oh gitu. Ya kan? Tapi perlu dipelajari bahwa aku tuh lagi kehilangan, nggak apa-apa kok kamu kehilangan sedih, ya udah nggak apa-apa. Yang penting jangan pernah menyakiti diri sendiri. Jadi kalau misalnya ada anakku nangis, ya udah kakak lagi sedih, ya udah nangis aja. Nanti kalau udah tenang ngomong ya sama bunda. Kayak gitu. Jadi biar dia merilis rasanya dia dulu. Ini luar biasa kawan-kawan, karena rasanya Mbak Ken ini yang dirasakan ini sebenarnya sama yang saya rasakan kan gitu. Curhat ya. Iya. Cuman caranya yang berbeda kan. Betul, begitu ya. Kalau beda mungkin kalau Mbak Ken ini kan jurusannya psikolog ya. Kalau saya ini kan jurusan ilmu komunikasi. Jadi ya kalau ada sedih ya saya komunikasikan. Kalau nggak ada yang saya ajak komunikasi ya saya komunikasi dengan keramaian kan gitu ya. Iya. Mungkin caranya berbeda. Tapi begini ya Mbak ya. Dari perasaan sesuatu kehilangan itu Mbak. Sampai pada akhirnya kuat dan kemudian kembali kepada fase yang saya harus aktif kembali. Karena sudah mohon maaf karena nggak ada suami, akhirnya saya juga harus bisa sebagai sosok ayah kan gitu. Terus kemudian saya harus mau bekerja kan gitu kan. Itu titik awalnya itu bagaimana Mbak untuk bisa step by step mengobati itu dan kembali lagi gitu loh. Iya, jadi dulu waktu kehilangan itu saya tuh kayak mengurung diri Kak. Jadi kayak nggak mau ketemu orang. Berarti fase itu juga sama ya Mbak ya? Saya alami, jadi beberapa bulan itu nggak mau ketemu orang. Keluar itu cuma nganter jemput anak sekolah. Iya. Iya kan? Terus habis itu udah, kan saya kebetulan masih aktif juga di organisasi ya. Ada yang namanya Forum Alumni HMI Wati. Dan ada yang namanya KAHMI, ya kan? Alumni HMI di Lamongan juga. Nah itu sampai saya vakum beberapa bulan karena nggak mau ketemu orang. Padahal sebelumnya aktif. Kebetulan juga saya menjadi ketua Forhati di Lamongan. Gitu. Kan. Dan itu butuh waktu untuk benar. Jadi butuh waktu untuk sendiri. Dan stigmanya saya itu waktu itu bahwa aku kok malu ya dengan predikat baru, misalnya janda gitu kan, keluar terus ketemu orang itu malu kayak
ini tuh aib gitu kan. Tapi setelah saya melakukan terapi ke psikolog itu tadi, ini tuh nggak aib gitu loh. Siapa sih yang mau memilih takdir ini? Nggak ada yang pernah milih takdir yang seperti ini kalau misalnya tahu. Kemudian ya disadarin lagi bahwa kamu itu hidup di sini, kini, gitu kan. Istilah kerennya adalah life must go on. Ya kan? Dunia nggak berhenti berputar karena hanya suamimu meninggal. Gitu. Kemudian saya juga melihat anak-anak saya yang masih kecil, hidupnya masih panjang. Di dalam diri saya pokoknya berkeyakinan bahwa walaupun dia tidak punya ayah, setidaknya hidupnya tidak turun gitu loh. Oh iya, paham. Jadi saya harus berjuang bagaimana kamu itu kurangnya nggak punya ayah. Jadi jangan sampai kamu punya kekurangan-kekurangan yang lain. Nggak punya sosok ibu yang depresi, ya kan? Yang udah nggak mau ketemu orang, yang istilahnya kayak mayat hidup di rumah, ya kan? Apa ada yang terus apa gunanya punya ibu tapi dia tidak bahagia. Anaknya kan merasakan vibrasi negatif ya Pak ya. Ini mohon maaf kawan-kawan. Kita ini, saya pribadi tidak tertawa ini bukan karena menertawakan Bagian, karena memang sama perasaan. Menertawakan nasib sendiri. Menertawakan nasib sendiri. Yang sebenarnya sama. Saya juga nggak mau ketemu dengan orang gitu-gitu Mbak. Pernah kayak juga kan? Aib ya. Aib dengan status baru ya kan. Iya benar. Ini dilanjut nggak Mbak? Sama kita curhat aja. Sampai pada akhirnya gini Mbak. Sampai pada akhirnya Mbak mau kembali lagi ke Forhati ya. Iya. Sampai pada akhirnya mau diundang sebagai narasumber, sebagai orang yang pada akhirnya kemarin down terus tiba-tiba diundang sebagai, mohon maaf namanya juga ada adik-adik angkatan ya, sebagai orang yang memotivasi. Itu yang Mbak Ken ambil dari sesuatu motivasi untuk perlu disampaikan ke orang itu di sisi mananya Mbak Ken? Ya saya ingin ya itu tadi ya, titik baliknya adalah dunia ini terus berjalan walaupun kamu tidak punya suami, walaupun suami kamu meninggal, dan pingin memutar stigma bahwa janda itu konotasinya negatif, bahwa walaupun saya sendirian, saya bisa kok menjaga pribadi saya masih bisa aktif berorganisasi, saya masih bisa aktif bekerja, tetapi marwah saya sebagai seorang perempuan dan seorang ibu tunggal itu masih saya jaga, kayak gitu loh Pak. Pernah nggak Bagian, mohon maaf ya, ada satu bahasa atau perkataan orang yang pada akhirnya itu membuat Mbak Ken sakit hati banget gitu loh. Pernah nggak itu? Dan untuk apa ya, memindahkan kata-kata itu yang menabrak Mbak Ken terus ditepikan, terus akhirnya Mbak Ken jalan lagi, tuh pernah nggak menemukan yang begitu? Pastinya banyak ya, bukan pernah lagi banyak. Apalagi dunianya di aktivis ya Mbak ya. Apalagi dunianya di aktivis, ketemu sama banyak orang. Tidak hanya yang perempuan-perempuan saja, tapi ketemu dengan aktivis-aktivis pria. Itu pasti kan negatif kayak gitu. Cuman ketika kita bisa menjaga itu, saya rasa lama-kelamaan waktu yang akan membuktikan bahwa enggak kayak gini. Semua yang diomongin orang tuh ditepis. Kalau saya tuh punya prinsip gini Pak. Jadi omongan orang kalau nggak mengurangi saldo ATM saya bodo amat gitu ya. Kita ini ibu tunggal menghidupi 2 anak yatim loh. Kalau misalnya omongan orang terus habis itu membuat kita down terus, membuat kita berhenti, itu berarti mereka yang ngomongin menang, kita yang kalah. Gitu. Tapi ketika tidak mempertimbangkan perkataan mereka, saldonya bisa nambah ya Pak Ken? Ya iya kan kerja terus. Kalau nggak ngurusin kamu, jadi orang-orang yang ngomongin itu sebenarnya rugi. Kenapa ruginya? Dia itu fokus negatif ya, maksudnya energinya itu negatif buat orang itu. Energinya akhirnya ketarik ke saya kan, karena dia fokus ke orang itu. Misalnya aku fokus ke sampean, jadi secara tidak langsung alam itu menarik energi saya ke Mas Ilham. Akhirnya Mas Ilham itu lebih kuat lagi. Karena apa? Akan aku buktiin nih yang dia omongin salah gitu loh. Sebagai pemacu ya akhirnya. Akhirnya sebagai pemacu, ya wes.
Sing penting kerja terus akhirnya saldo nambah terus. saldonya Bisa nambah, jalan-jalan ya. bisa Oh. jalan-jalan. Ini kawan-kawan. Jadi sebenarnya Mbak Ken Betul. ini apa ya, suka Apa? jalan-jalan keluar Oh ya Mbak iya, ya. suka traveling. Terus suka traveling. Soalnya rumah saya sepi. Oh Iya ya. kan? Rumahnya sepi, nggak ada temen ngobrol, jadi aku ngobrol malam. Tapi gini kawan-kawan, Mbak Ken ini setiap kali kalau kemarin kita nyari sosok perempuan siapa sih yang bisa untuk memotivasi kawan-kawan untuk hari ini ya. Ternyata banyak juga yang menyarankan untuk Mbak Ken saja diajak untuk buat Gitu ya? konten podcast kan gitu. Oh, Ternyata Masya banyak Allah. juga yang kenal dengan Mbak Ken ini. Masya Allah, semoga. Ya maksudnya semoga banyak yang kenal. Iya. Saya nggak Akhirnya merasa. menambah rezeki semua masuk ke Mbak Ken ya. Siapa tahu nanti kalau misalnya ada yang bikin acara, Iya. narasumbernya Mbak Ken. Tapi Mbak Ken punya media sosial ya? Punya. Oke, kawan-kawan kalau mau ngundang Mbak Ken langsung saja, bisa lewat kami atau bisa langsung media sosialnya ya Mbak ya. Apa media sosialnya Mbak kalau Instagram? Instagramnya Ken Anis Nuri. Oke, bisa langsung. Tapi Mbak Ken ini juga aktif di media sosial yang lain nggak? TikTok atau apa gitu? Ya TikTok itu cuma buat seneng-seneng aja. Tapi biasanya isinya itu masak-masak terus pokoknya Mbak Ken ya Mbak Ken ya. Iya betul. Punya keinginan berwirausaha atau punya apa namanya, warung atau punya kafe gitu? Enggak sih Pak, kalau misalnya di dapur itu saya merasa itu adalah me time. Setelah kerja capek kerja di luar, ketemu orang, hibur akhirnya organisasi dan lain-lain, kayak masak itu kayak me time, bisa masukin apa yang dia rasa ke dalam hidangan gitu sih. Ini luar biasa loh kawan-kawan. Jadi nggak semua orang itu, saya sendiri yang merasakan ya, nggak semua orang bisa mengobati kan gitu ya. Masya Allah, sampai ya. pada akhirnya kita ketemu pada aktivitas yang pernah hilang dan pernah mati. Sudah nggak mau ketemu dengan orang, tapi kita bisa menumbuhkan kembali kan gitu ya kan ya. Kalau ada istilah peribahasa ya, ketika kamu ditekan sampai bawah, maka kamu akan istilahnya melompatnya itu lebih tinggi gitu. Jadi ketika alam sekitar misalnya dunia menekan kamu, bagaimana kamu bisa keluar dari situ, kemudian lompatnya itu lebih tinggi gitu. Ini padahal belum waktu sesi untuk saya minta motivasi loh kawan-kawan. Tapi sudah langsung ngasihkan. Iya, itu pastinya benar-benar. Bahkan kalau aktif di Kohati atau aktif di Kahmi atau aktif di organisasi perempuan itu, kira-kira yang Mbak Ken lakukan itu apa sih sebenarnya? Target atau tujuannya itu apa sih? Karena sebagai sosok perempuan itu kan sosok ibu ya, kan gitu. Kira-kira apa sih yang Mbak Ken perjuangkan ketika aktif di organisasi itu, Mbak? Klasik ya Pak ya, karena di negara kita di Indonesia itu masih ada yang namanya patriarki. Jadi saya ingin menyuarakan bahwa perempuan itu bisa kok berdaya. Perempuan itu setelah jadi ibu, setelah jadi istri, cita-citanya tuh masih bisa dikejar gitu loh. Jadi kalau ada istilah wis dadi istri, sudah jadi ibu, di rumah aja, ngurus anak, ngurus suami. Nah, saya merasa itu kok kayaknya nggak adil ya, gitu buat seorang perempuan. Sementara laki-laki itu dia bisa bekerja. Kalau kerja, mungkin perempuan tidak wajib bekerja dan mencari nafkah. Tetapi ketika kita bekerja, misalnya gini, teman-teman laki-laki bekerja nih, ketemu sama teman kerjanya, bisa ngobrol, bisa ngopi, bisa guyon, ya kan? Ketika ibu di rumah saja, ya kan, ketemu anaknya, masak, dengan berbagai pekerjaan rumah di belakang kayak gitu, dia nggak ketemu sama orang. Bagaimana dia harus mengeluarkan apa yang dia rasa, hanya sekedar ngobrol, hanya sekedar bercanda, itu kan dia butuh teman untuk berbicara. Sedangkan apalagi ada bapak-bapak yang kalau udah pulang, ya udah aku capek, mainan HP, tidur, itu segala macam, nggak mau ngobrol sama pasangan, nggak ada waktu. Kenapa perempuan harus berdaya juga, biar dia tuh punya motivasi hidupnya apa, cita-citanya apa, dia punya kegiatan lah minimal, agar dia menjadi perempuan yang bahagia, sehingga dia bisa menularkan kebahagiaan itu di keluarganya, di anaknya, di pasangannya, kayak gitu. Luar biasa. Kita ini sedang
sedang apa ya, sedang bertanya kepada bukan hanya sebagai narasumber ya, tapi memang sosok yang sudah paham betul tentang psikolog kan gitu. Jadi mengerti betul dari semenjak, mohon maaf, dari semenjak ditinggal oleh suami sampai saat ini memang itu ya Mbak yang Mbak Ken lakukan itu. Aktif di organisasi, Oh terus juga ya, kerja, terus kemudian apa namanya olahraga gitu-gitu. Pokoknya menghibur gini, itu ya. saya itu punya prinsip kalau misalnya anak Gen Z sekarang namanya life balance. Iya. Nah kan, saya juga punya prinsip keseimbangan hidup. Nah. Yo ngopi, yo ngaji. Oh ya, oke. Gitu kan. Saya juga selain kerja, saya juga kebetulan diamanai menjadi guru TPQ, Pak. Iya, luar jadi biasa. maksudnya tuh ya seimbang yo, kamu guyon di warung kopi, misalnya di kafe-kafe gini, tapi kamu juga punya istilahnya nabung dibuat akhiratnya juga, kayak gitu. Luar biasa loh kawan. Selain kamu suka makan dan kuliner, kamu juga olahraga. Ya itu prinsipnya, menyeimbangkan hidup. Setiap hari olahraga itu Mbak? Olahraga itu kalau sempat di luar setiap hari, kalau nggak sempat workout di rumah. Ini luar biasa. Kalau kamu suka makan, berarti kamu juga harus mengeluarkan energi yang kamu makan, gitu. Ini tamparan buat saya. Kalau habis makan pasti males-malesan dan tidur. Tapi keren. Dan ini ternyata baru narasumber kita yang perempuan yang bisa ngulik sejauh ini ya. Kira-kira ya Mbak Ken ya, kira-kira dari sejarah panjang atau histori yang pernah Mbak Ken lakukan itu. Kalau melihat generasi hari ini Mbak Ken, ada nggak pesan atau pernah nggak kesal melihat generasi hari ini itu sedikit berbeda dengan prosesnya Mbak Ken pada waktu masa-masa masih muda atau masa-masa kuliah gitu? Iya, ini pertanyaan pinggir jurang kayak. Ini aku digeruduk sama persiapan. Jadi gini, kalau saya melihat secara histori ya, orang-orang yang kelahiran seperti kita 80-an itu kan keadaannya orang tuanya mungkin tidak semapan sekarang, Pak. Oke. Ya kan? Rata-rata tidak dilihat dari ekonomi ya. Dari sisi ekonomi mungkin petani, mungkin wirausahawan pekerja, tapi level taraf ekonominya itu mungkin tidak seperti orang tua zaman sekarang. Ya kan? Misalnya saya mau beli handphone aja nunggu sampai SMA gitu. Oh, iya. Ya kan? Kuliah nggak dibawain sepeda motor. Karena punya sepeda motor itu juga untuk orang tua di kampung itu ya agak berat ya. Sementara anak-anak zaman sekarang itu fasilitas sudah ada. Karena apa ya, nggak menyalahkan, karena orang tuanya lebih mapan. Ya kan, namanya orang tua nggak mungkin kan anaknya mau sukses. Akhirnya kuliah dibawain sepeda motor. Sudah masih SD, sekarang SD sudah dipelajari ya. Ya kan, karena apa, teknologi ya nggak ada salahnya. Kehidupan yang instan itu akhirnya membuat anak-anak itu tidak berpikir untuk lebih panjang. Ada sedikit kesulitan, lapor ke orang tuanya. Orang tuanya nggak tega, oh ya wis, diselesaikan sama orang tuanya, sehingga dia tidak punya solusi untuk dirinya sendiri. Itu yang menurut saya disayangkan ya. Ketika anaknya nggak bisa lolos kuliah dengan jalur prestasi atau apa, wis nanti aja nggak apa-apa, mahal nggak apa-apa, yang penting kamu kuliah di ini. Kalau kita kan dulu enggak ya, masih harus berjuang. Harus berjuang, les sana sini, belajar sana sini ya kan. Nah sekarang ya gimana ya, mungkin orang tuanya merasa dulu aku susah, nggak mau anakku susah. Akhirnya secara tidak sengaja membentuk karakter-karakter anak-anak yang manja. Jadi harus sebenarnya kita sebagai orang tua tuh harus sedikit tega sih ya. Tega. Nggak semua yang anak-anak inginkan itu diturutin. Bukan karena nggak sayang, tetapi dunia ini lebih kejam nantinya. Kalau dia sudah terbiasa semuanya diturutin. Dan kita nggak bisa, tidak ada yang pasti di dunia ini. Iya, kalau misalnya kita akan hidup lama. Betul. Karena saya pernah kehilangan juga kan. Iya, kalau misalnya hidup lama. Tapi ternyata meninggal itu nggak harus menunggu tua. Ketika kita
tidak bisa menuruti anak kita itu, sementara life skill-nya anak-anak tuh nggak dibentuk dari Iya, awal. betul. Itu kan yang menjadi problem. Kayak gitu. Ini jadi Gimana? rasa sayang ngomong sama ibu saya. Kalau ngasih nasihat ya begitu. Harus pokoknya ayo dicoba dulu. Aku percaya kan begitu Betul, kalau betul. mungkin ya kalau Mm-mm. orang tua kita ya. Iya, Gitu. Jadi sebenarnya gini kawan-kawan, kalau mau lebih panjang itu sebenarnya lebih enak diskusi dalam satu forum gitu ya Mbak Ken ya. betul, betul. Apalagi kalau ngundang Mbak Ken wis bebas waktunya kan. Mbak Ken, ini Oke. kalau aktivitas di Lamongan itu apa Mbak Ken? Kalau setiap harinya, selain ngajar, selain olahraga, selain Oh, masak-masak, selain traveling itu sebenarnya sudah kegiatan banyak ya Mbak Ken ya. banyak. Tapi apa yang ada kegiatan apa sih? Mungkin saya itu salah satu orang yang ekstrovert. Ya, kalau diam di rumah malah pusing ya kan. Jadi dari pagi Kalau diam nyiapin, keram gitu ya. ya, nyiapin makan anak dan lain-lain, kemudian olahraga. Selesai olahraga saya kerja, kebetulan jadi mitra di BPS, Badan Pusat Statistik. Ya ini Gitu. kawan-kawan yang bikin kita melongo karena sepertinya Mbak Ken ini sering ketemu orang, akhirnya menemukan data banyak orang. Betul. Cocok juga dengan membaca psikologi orang. Ketemu orang baru, selain tanya Iya, benar. dokumen survei, ngobrol-ngobrol kayak gitu, suka ketemu orang yang Itu menikmati banget ya Mbak Ken ya. menikmati banget. Dan itu bisa menjadikan aktivitas baru, banyak kenalan lagi di luar dari organisasi ya Mbak Ken ya. Melihat potret orang dari banyak kehidupan. Di perdesaan, di kota, di perumahan, itu kan oh karakternya ini, akhirnya kan kita belajar di situ ya kan. Terus sorenya ngajar ngaji, ketemu anak-anak yang masih lucu-lucu, yang masih lugu-lugu celotehannya. Terus malamnya juga nggak bisa diem juga, aktif juga di perumahan itu ada kayak yasinan, fatayat kayak gitu-gitu loh. Kalau hari ini nyaman banget ya Mbak kalau untuk hidup sendiri gitu atau punya target kapan lagi untuk bisa mencari pasangan gitu Mbak Ken. Prinsipnya gini, nggak ada gimana ya. Jadi kalau misalnya diomongin orang itu diciptakan berpasangan misalnya gitu kan. Cuman tidak karena tuntutan harus berpasangan kita akhirnya menurunkan standar. Ya oke lah nurunin standar karena kita sudah banyak pengalaman kehidupan. Cuman ketika kita sudah sendiri itu sudah bisa menciptakan kebahagiaan, setidaknya ketika kita berpasangan, orang yang ada di samping kita itu bisa berbagi kebahagiaan. Bukan malah meminta untuk dibahagiakan. Iya, betul. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya mau ada Allah menakdirkan ada pasangan lagi ya seenggaknya kita bisa sama-sama bertumbuh. Oke. Gitu. Tapi banyak yang tahu juga kalau yang di Lamongan loh, khususnya Lamongan. Kalau Mbak Ken ini kan aktif juga di penyelenggara ya Mbak Ken ya. Oh iya. Iya aktif ya. Itu semuanya teman-teman saya itu ternyata kenal juga sama Mbak Ken yang pernah aktif di penyelenggara pada waktu pemilu itu. Iya. Kalau teman-teman saya bilang itu artisnya penyelenggara ya Mbak Ken itu. Iya teman-teman saya itu banyak yang menyebut Ken Anis gitu. Awalnya saya juga nyari kan gitu, nyari. Saya kira Ken itu nama laki-laki kan gitu. Ternyata Ken Anis, nama panjangnya Ken Anis Nurilaili. Banyak juga pengalaman Mbak Ken ini. Iya. Aktivis, terus kemudian suka traveling, terus kemudian prosesnya juga panjang, khususnya di keluarga ya Mbak ya, panjang sekali. Kalau sampai hari ini anak-anak di usia berapa Mbak Ken? Yang besar itu 10 tahun, yang kecil 8 tahun. Itu membagi waktu kalau sama-sama minta di nomor satu kan bagaimana Mbak dia? Ya dikasih pengertian. Jadi ketika ya udah nanti kalau misalnya waktunya si kakak ya jalan sama si kakak aja. Adiknya misalnya adiknya masih ada apa, les apa, ya udah ngopi sama kakaknya. Kalau misalnya waktunya sama adiknya, kakaknya masih di sekolah, adiknya udah pulang, waktu sama adiknya. Oh iya, saya lupa kawan-kawan kalau beliau ini psikolog, jadi kalau mau ditanya apapun pasti bisa jawab. Oke, Mbak Ken. Saya rasa diskusi ini akan panjang sekali ya. Saya berharap ini bukan hanya sesi awal, tapi bukan hanya sesi sekali ini, tapi besok ada sesi berikutnya. Iya. Kalau saya sih sebenarnya
melihat orang itu dengan podcast-podcast sebelumnya itu melihat orang itu kok dia tenang, terus selalu bahagia. Saya rasa yang saya ajak ngomong itu adalah orang yang sukses untuk membranding dirinya gitu loh. Mungkin kelihatan sedih, tapi kalau ketemu orang seneng, bahagia, ceria gitu. Akhirnya kita minta untuk makin menjadi narasumber kita. Oh ya, terima kasih banyak Pak Ilham. Kalau terakhir ini Mbak Gen, Apa untuk itu? pesan kepada siapapun yang melihat podcast ini, apa kira-kira Mbak Gen? Pesan apa ya? Udah Apapun banyak sejauh banget itu. tadi. Dari motivasi sampean tadi ya. Kalau disuruh pesan ya, jangan pernah takut mencoba hal baru. Karena kalau kita nggak mencoba ya, kita nggak akan tahu gagal atau berhasil. Ketika kamu tidak mencoba, sudah pasti gagal. Oke. Tapi ketika kamu mulai mencoba, pilihannya jadi 2. Ya. Gagal dan berhasil. Makanya jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Sebenarnya saya mau tanya lagi Mbak Gen. Apa? Nggak jadi pesan terakhir? Iya, sebenarnya mau bertanya lagi, tapi kok kesannya tadi kan sudah mau diakhiri. Ini terakhir. Oke. Mbak Gen ini pernah nggak merasakan gagal itu? Meskipun sudah pernah mencoba tapi gagal gitu Mbak Gen? Sering, mungkin yang sudah kenal saya ya. Nangis lagi, gagal lagi gitu kan? Iya, apa itu? Banyak hal ya, mencoba daftar jadi, karena saya latar belakangnya itu tadi udah dari 2014 di dunia penyelenggara, mulai dari PPK kecamatan, pernah jadi PPS juga, pernah jadi panwas juga. Nah, apa ya namanya manusia, apalagi aktivis apalagi aktivis, jiwa aktivisnya tuh akhirnya ingin mencoba. Daftarlah jadi komisioner kabupaten. Gagal, ya nggak apa-apa. Besoknya coba lagi, gagal lagi. Ya nggak apa-apa. Berapa kali itu Mbak Gen? 3 kali. Tapi kalau kita mendoakan di yang keempat kali sukses, diamini nggak Mbak Gen? Atau sudah capek lah kan gitu? Belum bisa ngasih tahu juga ya. Namanya itu tuh kadang kayak enggak deh, terus habis itu tiba-tiba ada kesempatan, ada kemauan lagi tiba-tiba kan gitu. Soalnya kalau menyerah tuh kayak bukan gue banget gitu. Aktivis banget gitu. Menyerah sama keadaan. Kayak istilahnya gini Pak ya. Badai hidup itu udah kita laluin kan. Oke. Pasangan itu sudah kita laluin. Masa urusan kayak gini nggak mau nyoba gitu kan? Masa kayak gini gagal aja. Iya, badainya aja udah kita laluin nih, gerimis hujan kecil tuh udah sudah diempaskan ya. Tapi pasca itu sudah nggak pernah sedih lagi ya Mbak Gen? Karena sudah pernah melewati badai itu. Iya, kalau misalnya sedih sih ya namanya gimana ya? Oh, gagal. Ya udah, paling sedihnya sehari 2 hari lah. Ada lah ya, gagal itu tadi. Iya, benar. Ya bingung, pusing itu paling ya 1 menit, 2 menit, habis itu ya kita kembali lagi ya. Seenggaknya saya udah pernah berjuang gini. Allah itu bakal ngasih rezeki kamu ketika kamu mau bergerak. Ya kan? Hewan yang keluar, burung yang keluar aja, sore pasti dikasih makan sama Allah. Padahal dia nggak punya akal, nggak punya pikiran. Masa manusia punya akal, punya skill, mau tidur-tiduran, mau menunggu keajaiban. Pokoknya bergerak. Kita nggak pernah tahu nanti diolah di kayuhan sepeda yang mana yang kita santai. Gitu Pak. Lengkap sekali. Kayaknya nanti yang viral itu karena potongan yang terakhir ini loh. Ada aura ustadzahnya. Iya betul. Oke kawan-kawan, saya rasa cukup ya mungkin ya. Oke, makasih. Kayaknya sudah luar biasa pesan-pesannya. Semoga ini bermanfaat. Semoga ini bermanfaat bukan hanya untuk generasi kita ya, tapi generasi yang akan masuk ke dunia perguruan tinggi, yang mau memilih organisasi dan menentukan aktivitas-aktivitasnya di kehidupan berikutnya. Saya pikir luar biasa loh Mbak Gen. Terima kasih sekali lagi Mbak Gen. Sama-sama Pak Ilham. Dan ini semoga bermanfaat. Semoga banyak yang suka. Amin. Karena memang silakan nanti kalau mau ngundang Mbak Gen bisa ke media sosialnya langsung ya. Biar bisa lebih kenal dengan Mbak Gen ini. Karena orangnya ceria, bisa membaca psikologi orang ya kan. Kalau lagi sedih-sedih nanti dihibur sama Mbak Gen. Iya, pendengar yang baik. Pendengar yang baik.
Kira-kira begitu kawan-kawan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kami Sama-sama. beserta tim. Mohon maaf barangkali mengganggu aktivitasnya Mbak Ken. Nggak tahu Enggak. aktivitasnya hari ini apa sore ini lari atau waktunya traveling atau waktunya makan kita juga nggak tahu ya. Iya. Gitu. Terima kasih kawan-kawan. Makasih. Salam pergerakan itu bagaimana Mbak? Salamnya HMI. Salamnya HMI bagaimana? Ya sama aja. Sama aja. Oke. Yakuza kalau Yakuza. Apa itu Mbak? Yakin usaha sampai. Harus yakin. Oke, terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.